Saya juga down juga, kecewa juga, frustasi juga. Karena penyakit ini dikasih obat, kok lama-lama makin tambah parah. Saya gimana ya, frustasi bang. Kenapa harus saya? Bayimu ini, janinmu ini kemungkinan ada cleft lip. Apa aku aborsi aja ya? Anak ini nih punya terjadinya pembesaran di hatinya. Pas dilihat 5 cm dan di mukanya itu tampaklah hitam rambut-rambut halus gitu loh. Sakit penyakit adalah sebuah keadaan yang membawa ketakutan, kesedihan, bahkan keputusasaan. Namun di tengah sakit penyakit yang melemahkan tubuh, justru ada proses yang menguatkan dan mengubahkan hidup seseorang. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Dia dan keluarganya diuji dengan segala macam sakit penyakit. Bagaimanakah mereka menemukan kekuatan dan pengharapan di tengah ujian tersebut? Mari sama-sama kita saksikan kisah yang satu ini. Tidak! Saya juga down juga, kecewa juga, frustasi juga. Karena penyakit ini dikasih obat, kok lama-lama makin tambah parah. Saya gimana ya, frustasi bang. Kenapa harus saya? Kondisi saya itu sangat parah banget. Jadi seluruh tubuh saya itu udah nggak seperti keadaan sekarang ini. Udah sangat luka-luka, penuh kayak borok gitu ya mungkin ya. Kalau ngaca malah bikin saya stres. Karena begitu saya ngeliat itu bikin saya down banget gitu. Banyak berkecamuk di hati saya dan pikiran saya. Marah, kesal. Yang selalu menjadi pertanyaan saya kepada Tuhan adalah kenapa saya sih Tuhan? Mama kenapa lihat-lihat? Gak suka? Mama jijik? Enggak, Pak. Ini kayaknya luka Papa semakin menyebar. Saya selalu marah. Terus kalau istri saya ngelihat, wah pandangannya tuh gesturnya ada aneh. Kamu kenapa ngeliat jijik ngeliat saya? Jadi lebih cepat emosional. Jadi pada waktu Pak Wempi itu kena di sini tuh ya gatel-gatel. Terus disalepin, kok nggak sembuh gitu. Balik lagi ke puskesmas, dikasih lagi salep yang baru. Begitu juga kok malah makin banyak. Penyakit saya itu sekitar 4 bulan ya saya lewati tanpa ada diagnosa dokter yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya 4 bulan itu istri saya yang mulai mengajak saya untuk ke rumah sakit. Saya terus terang Tuhan aku nggak tega ngelihatnya. Karena dia tiap malam selalu teriak nangis, merintih karena kesakitan. Di sini kan badannya penuh luka, tidur nggak bisa, mau tengkurap nggak bisa gitu, harus miring kan tidurnya. Waktu saya ketemu dokternya baru ngeliat saya pertama, dia cuma mengatakan gini, waduh Pak. Waktu dia mengatakan waduh saya udah, kenapa dok? Bilang gitu. Bapak yang sabar ya, kayak gitu. Bapak mengalami penyakit autoimun, pemphigoid bulasa. Jadi kondisi kulit langka yang menyebabkan timbulnya lepuhan besar yang berisi cairan, Pak. Bapak harus berdamai dengan sakitnya, Bapak harus menerima semuanya dan kembalikan sama Tuhan karena Dia memiliki kesembuhan. Gitu. Dan di situ nggak tahu saya merasa nyaman gitu, nyaman. Lalu dia mulai memberikan treatment, obat-obatan, terutama obat-obat yang harus diminum, terus salep yang pas pada saat itu. Ya puji Tuhan setelah beberapa kali datang ke dokter tersebut, ya kondisi kulit saya mulai menunjukkan perubahan-perubahan. Meskipun juga tidak sembuh total, tapi minimal saya mendapatkan treatment yang tepat seperti itu obat-obatannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi pada saat baca firman itu, saya sering membacakan firman Tuhan itu. Supaya saya menemukan
mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Sebelum semua ini terjadi, apa yang saya alamin, saya adalah orang yang sangat jauh dari Tuhan. Sangat-sangat jauh. Kegiatan saya adalah, hobi saya adalah fotografi. Jumat itu biasa udah nggak di rumah. Saya udah pergi sama teman-teman saya, nanti pulangnya hari Minggu. Istri saya itu selalu mengatakan sama saya, ayah kita ibadah sama-sama ya ke gereja. Tapi saya selalu nolak. Udah mama aja, papa lagi sibuk. Tapi kan, papa udah lama banget ibadah yuk, sekali-sekali. Fotografi udah saya nggak idol, berhala buat saya. Hobi yang menyita waktu luar biasa. Saya baru memahami sekarang saya ternyata adalah fatherless, fungsi seorang ayah yang ada di rumah. Saya jujur aja, saya jauh komunikasi dengan anak-anak saya. Bahkan istri juga begitu, hanya seperlunya aja. Saya butuh, saya makan, saya mandi, saya kerja, itu aja. Saya tidak mencintai atau mengasihi Tuhan sepenuhnya. Itu adalah cerminan kehidupan saya. Saya egois, saya memberhalakan segala sesuatu hobi saya. Setelah saya berdamai dengan diri saya dan Tuhan, dengan keadaan saya baru mulai membuka komunikasi dengan istri saya. Sejak itu, hari-hari saya mulai ada sesuatu yang baru. Mulailah kita dekat, berdoa sama-sama. Di situ saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Mungkin ini Tuhan izinkan supaya kami lebih dekat sama Engkau. Aku bilang gitu, aku minta ampun. Aku minta ampun karena menyalahkan Tuhan gitu aku bilang. Sampai akhirnya kita makin lama makin dekat sama Tuhan. Dan saya lihat setiap jam 2 pagi, aku intip, oh dia lagi berdoa, lagi sujud gitu. Jadi saya nggak mau mengganggu dia berbicara sama Tuhan gitu ya. Dari situ kita makin dekat sama Tuhan, makin hari kita makin dikuatkan sama Tuhan, kita bisa terima penyakit ini. Beberapa bulan kemudian, ini mukanya tiba-tiba rontok, ini kulit-kulitnya rontok kering-kering. Yang kering-keringnya itu rontok. Ya, itu mukamu udah mulai bersih, aku bilang gitu. Terus, ya Anda ya. Iya nih luar biasa nih kayak pekerjaan Tuhan gitu. Meskipun badannya masih penuh dengan luka, tapi ininya udah mulai bersih. Kedekatan dengan Tuhan ini membuat saya mulai menemukan satu persatu. Marilah semua yang betul sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu adalah salah satu momentum buat saya terus. Untuk saya selalu hidup bersukacita dalam Tuhan. Dan ketika saya melewati itu semua dan belajar men-treatment diri saya dan jiwa saya menemukan benar itu. Dan mulai pulih. Perubahannya banyak. Dulu pemarah, gampang tersinggung. Terus saya tuh sampai bilang gini, ayah enak banget ya sekarang, aku bilang gitu. Kamu kok bisa sih mengendalikan diri? Terus dia bilang, ya karena Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya bahkan di tahun 2003 ini baru bisa mengatakan, Tuhan terima kasih untuk penyakit ini. Itu yang saya dapatkan. Karena mungkin kalau nggak ada penyakit ini, saya semakin jauh dari Tuhan. Jadi saya terima kasih. Tuhan terima kasih buat penyakit ini. Karena buat Tuhan nyembuhin penyakit itu mudah. Tapi merubah karakter anak-anaknya, dia pakai banyak cara. Iya, jadi saya menemukan pada akhirnya Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ketika saya mengalami pergumulan yang berat, penderitaan seperti itu, dari beberapa hamba-hambanya, Tuhan berbicara melalui mereka bahwa Tuhan tidak merubah kondisi kita, tapi lebih concern, lebih peduli, lebih senang untuk merubah karakter kita terlebih dahulu. Melalui kisah tadi, kita belajar bahwa sakit penyakit juga adalah satu proses untuk membentuk diri kita. Di tengah penderitaan kita menemukan makna hidup kita. Kita semakin sabar, semakin kuat, dan semakin percaya bahwa di tengah kesulitan, rencana Tuhan pasti indah. Bagaimana dengan kamu? Apakah hari ini kamu sedang mengalami penderitaan dan kesulitan? Sakit penyakit misalnya, dan kamu membutuhkan dukungan doa? Kami ada untuk kamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Berbicara tentang ujian hidup, kisah yang berikut ini tidak kalah luar biasa. Bayangkan seorang ibu yang menantikan buah hati selama kurang lebih 5 tahun.
Dan setelah impiannya terwujud, ternyata bayinya harus mengalami suatu keadaan yang membuat dia ada di persimpangan. Apakah harus bertahan atau putus asa? Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya akan ngobrol banyak dengan seorang tamu spesial yang akan menceritakan kisah bagaimana Tuhan menyertai dan menolong hidupnya dan juga anaknya. So please welcome Ibu Violin Karipui. Halo Ibu Violin. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. Thank you udah datang ke Solusi hari ini. Dan boleh gak sih kenalan sedikit? Siapa sih sosok Ibu Violin ini? Saya sosok ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 anak perempuan dua-duanya. Dimulai dari penantian akan seorang buah hati. Tentu setiap keluarga merindukan adanya buah hati. Dan ternyata cukup lama Ibu menantikan buah hati. Saya penantian anak pertama itu 5 tahun. Gitu. Jadi waktu itu cerita sedikit. Jadi masuk pernikahan kelima, rencananya tuh kami mau IVF karena ada suami saya punya riwayat yang kami susah memiliki anak. Jadi memang sudah didiagnosa oleh dokter, ini akan sulit untuk memiliki buah hati. Anak, ya. Jadi saya sempat waktu itu berdiskusi dengan suami, kita IVF aja gitu. Hanya puji Tuhan, sebelum IVF saya udah hamil. Oh gitu. Dan itu hamilnya itu 2 hari setelah saya ulang tahun. Pas. Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Jadi kami berdua tentunya sukacita banget karena anaknya yang kita harapkan saya emang mau memiliki anak waktu itu. Jadi kami menyambutnya dengan sukacita. Lalu setiap minggu di sana kita kontrol segala macam. Dan pada saat masuk minggu ke-23, janin saya itu kan memang harus dites, dikontrol, dilihat di USG lah. Saya ketemu dokternya, lalu dokternya tuh dia bilang, oh oke, baik, good gitu. Lalu dia lama tuh periksa, saya kan nggak mengerti kenapa. Lalu dia panggil dokter spesialis masuk, terus dia lihat mereka ngobrol-ngobrol. Dia panggil lagi 1 dokter masuk, jadi total 3 dokter. Jadi saya tanya, everything okay? Dia bilang, ya oke. Dia cuma bilang, anakmu perempuan nih, gitu. Lalu tiba-tiba dokternya yang satu tuh bilangin, bayimu ini, janinmu ini kemungkinan ada cleft lip. Aku bingung tuh, apa itu cleft lip dok? Dia tunjukin foto, oh ini bibir sumbing, cacat. Jadi waktu itu dikasih lihat di layar, memang kelihatan bibirnya itu terbelah. Setelah itu 3 hari kemudian kita ketemu dokter lihat lagi dia yang spesialis cleft lip yang kita ketemu di Australia. Dia lihat, oh ya ini cleft lip. Dia ngomong gitu. Dia kasih tahu dampak anak-anak yang bibirnya sumbing itu seperti apa. Dia bilang, anak ini cacat lahir, kamu harus tahu. Dia nggak bisa menyusui sama kamu, pendengaran, dan telinga dan mulutnya tuh dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar gitu. Lalu dia cuma bilang gini, kamu boleh kok, aku disarankan gini, kamu boleh kok untuk melakukan aborsi. Jadi ditawarkan pilihan. Saya ditawarkan pilihan. Terus saya diam. Dia bilang dia kasih kita untuk another ultrasound. Dia bilang dia mau lihat seberapa besar cleft lip-nya dan untuk cara penanganannya seperti apa gitu. Jadi saya pulang, saya marah sama Tuhan. Saya benar-benar di poin itu, di titik hidup aku tuh aku marah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku tuh maksudnya hidup tuh baik-baik gitu loh. Kok kamu kasih aku ujian yang aku nggak bisa. Aku bilang aku nggak sanggup. Aku bilang sama suami aku waktu itu, aku nggak bisa. Jadi kamu mau? Aku cuma bilang gini, apa aku aborsi aja ya? Aku bilang karena kita berdua nggak bisa handle anak ini nantinya. Gitu loh. Aku terbesit seperti itu. Apakah berpikir aborsi itu salah satu luapan
kekecewaan dan kemarahan itu. Iya, karena secara manusia saya nggak bisa handle gitu. Saya nggak siap gitu loh. Saya nggak siap dengan banyaknya pertanyaan. Saya nggak siap dengan anak ini tuh nanti menyusahkan gitu, jadi beban. Atau membayangkan bagaimana ini akan menjalani hal yang berat betul. ya gitu. Saya nggak ngebayangin dia tuh di lingkungan akan seperti apa, kan kasihan gitu loh. Itu yang membuat saya akhirnya terbesit untuk pengen aborsi sebenarnya waktu itu. Oke. Lalu akhirnya keputusan untuk tidak mengaborsi itu lahir dari banyaknya orang-orang yang Tuhan mengirimkan saya banyak orang yang sayang dengan saya. Akhirnya saya memulihkan diri saya sendiri. Saya akhirnya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun nanti bayi ini saya terima. Tuhan kasih saya hati untuk menerima. Saya nggak mau dia merasakan dalam kandungan saya tuh terjadinya penolakan. Ya. Saya berdoa setiap hari, saya berusaha untuk memperkatakan hal-hal yang baik tentang janin saya gitu. Lalu 2 minggu setelah itu kan kita janjian untuk radiologi. Saya ingat banget itu 2019 Desember tanggal 23. Karena jadwal di Australia kan itu padat dokter karena udah mau Natal kan. Kita puji Tuhan karena ini urgent, kita dibolehkan untuk ketemu dok cek. Akhirnya saya ketemu dokter, saya udah dari malam saya nggak tidur. Saya takut, dak-dikduk, saya takut saya nggak siap untuk hasilnya gitu. Akhirnya kita berdoa, saya berdoa untuk tenang. Akhirnya besokannya saya ketemu dokter, dia lihat reportnya semua, dia bilang oke, kita do another ultrasound. Oke. Itu ultrasound yang paling lama yang pernah saya lakukan, 1,5 jam. Jadi dia lihat lagi reportnya, dia lihat janin saya, diperiksa lah semuanya. Oke, jaringnya oke, kepalanya udah tumbuh sempurna, jaringannya udah oke. Lalu dia lihat lagi, dia baca lagi reportnya, terus dia telepon dokter, aku nggak ngerti, dia telepon di luar. Balik lagi dia cek, terus dibaca lagi reportnya, dia bilang, hal yang aku ingat dia bilang gini, wow, kamu tuh dapat mujizat dari Tuhan, dia bilang. Aku kaget, aku bilang, kenapa dok? Nggak, saya nggak dapet anak ini ada cleft lip. Akhirnya lewat mujizat tersebut, sang bayi, sang anak ini dilahirkan dengan sempurna pada bulan April 2020. Dan tentu sukacita, luar biasa, tentu sangat bahagia gitu ya, apalagi lewat perjalanan beberapa bulan itu ya yang sangat bikin emosi terkuras gitu ya. Tapi ternyata nggak berhenti di berhenti. Saya pikir badainya udah selesai. Ternyata ada lagi badai yang lebih besar yang Tuhan yang saya nggak nyangka gitu loh. Itu seminggu setelah melahirkan. Anak saya karena dari peristiwa itu kami namain anak kami itu Grace Abigail Sindunata. Jadi anugerah dari Tuhan. Abigail itu katanya kesayangan seorang bapak. Seminggu pulang, yang pertama notice itu mertua saya. Dia bilang, ini anak nih perutnya tuh keras ya, nggak kayak bayi biasanya gitu. Oke. Setelah itu sebulan kita ganti dokter anak, dicek. Pas dicek dilihat, oh anak ini nih punya terjadinya pembesaran di hatinya. Pas dilihat 5 cm. Kita bilang ini something wrong nih. Kita ketemu lagi dokter. Dia bilang kalian harus ketemu dokter gastro, spesialis hati. Oke, akhirnya kita ketemulah dokter spesialis gastro. Itu dokter yang paling bagus di Indonesia. Yang kita ketemu dokter gastro, ketemu, dia lihat, dia nggak ngomong apa-apa. Dia bilang cek darah. Setelah itu kita cek darah. Saya baru kali itu anak bayi umur 3 bulanan cek darah dengan 10 tabung. Yang diambil tuh banyak banget, darahmu udah nangis-nangis. Lalu dicek, hasilnya keluar, kita disuruh ke dokter lagi ketemu. Dia bilang, anakmu ini atresia biliar. Apa itu? Nah, saya kaget, saya juga nggak tahu apa tuh atresia biliar, dok. Terus dia bilang atresia biliar itu adalah penyakit langka
yang nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Atresia biliar itu akan sembuh dengan cangkok hati, nggak ada obat yang lain. Waktu itu aku cuma bilang gini, Tuhan, kalau memang Grace sembuh dengan cangkok hati, saya nggak mau orang lain. Saya ngomong dengan Tuhan, saya nggak mau adik saya nggak mau ipar saya atau yang lain, nggak. Saya maunya saya atau bapaknya, gitu loh. Saya nggak mau yang lain. Gitu. Itu ada idealisme tersendiri ya. ya. Saya nggak mau suatu saat anak ini tuh nanggung beban sosial yang besar dalam hidupnya gitu. Walaupun adik saya, walaupun omnya kan cangkok itu setelah kita baca tuh nggak mudah loh, gitu loh. Proses hidupnya, proses untuk mendonornya pun nggak mudah gitu. Saya takut dia ke depan jadi beban dalam jadi hidupnya. Iya, gitu ya. Saya nggak mau. Saya cuma waktu itu doa, Tuhan, kalau memang iya, saya mau saya atau nggak bapaknya. Jadi waktu itu dokter di sini bilang karena bapaknya itu gula, genetik, nggak boleh. Tapi kita dikasih kesempatan gini, nggak apa-apa. Mungkin di India bisa diobati gulanya, jadi bapaknya bisa pendonor. Oke, kita berangkat nih. Kita berangkat Desember 2020. Kita berangkat dengan bapaknya pendonor. Saya, anak saya, suami saya, dan mertua saya. Kita berangkat. Sampai di India, kita ketemu dokter spesialis transplant cangkok. Dia cek suami saya. Setelah itu, dia bilang gini, suamimu nggak bisa jadi pendonor, gitu. Karena tipe diabetesnya ini genetik. Dokter bilang gitu. Jadi tidak bisa diakali ya? Bisa, tapi kesempatan hidupnya cuma 70%. Gitu loh. Apakah kalian bersedia? Lalu dia tanya dokternya, siapa lagi yang ada? Mertua saya, tapi mertua saya kan sudah di atas 50, nggak bisa. Nggak boleh juga? Nggak boleh. Lalu saya cuma bilang, dokter, saya aja, gitu loh. Karena maunya saya, gitu, saya aja. Dokter nggak ngomong apa-apa waktu itu. Dia cuma, oke, ibu ambil darah deh, tes. Saya screening lengkap waktu itu. Screening, seminggu kemudian kami dipanggil lagi ke dokter. Dia cuma bilang gini dokternya, oke, ibu aja, mamanya yang jadi pendonor. Bisa. Bisa. Saya kaget, kagetnya langsung saya ingat doa saya gini, oh ini yang aku mau gitu loh, maksudnya ini doa yang aku kasih, aku minta ke Tuhan. Jadi langsung tiba-tiba dalam hati, ini yang kamu mau kan gitu. Jadi oke, aku happy, aku ya nggak apa-apa saya aja gitu. Grace transplant tanggal 7 Januari 2021. Saya cuma bilang waktu itu sama Grace, kamu harus berjuang karena mama juga berjuang. Aku nggak tahu waktu itu dia dengar apa enggak. Aku sama dia kita berdoa. Paginya ada suami saya, dia datang paginya. Kita dibawa ke ruang operasi waktu itu. Dibawa ke ruang operasi, saya gendong. Terus dokternya minta karena kayaknya dipisah ruang operasinya. Lalu saya cuma waktu itu bisikin ke dia, mama tunggu ya, gitu. Ini yang udah terakhir mama lakukan. Jadi aku cuma bilang, mama tunggu kamu di luar. Jadi setelah itu ya operasi berjalan kurang lebih 12 jam. Jadi aku keluar duluan, baru Grace keluar. Masuk operasi, puji Tuhan, operasinya berhasil. Aku sadar duluan. Mereka bilang your baby is fine, gitu. Dia masih di ruang ICU, masih belum sadar, gitu. Lalu setelah seminggu aku boleh jenguk dia. Yang aku bersyukur banget itu setelah dia lihat aku itu tuh dia nangis, gitu. Dan pertama kali aku lihat tuh matanya putih kayak orang anak-anak normal gitu loh. Jadi masa pemulihan dia di rumah sakit itu 2 minggu. Dan nggak sampai situ yang Tuhan kasih mujizat. Dan waktu itu saya masih
memberikan ASI ke Grace. Dan dia ketemu, masa saya nggak ketemu dia itu, ASI saya nggak stop. ASI saya tuh masih mengalir. Jadi dokter bilang gini, kamu tahu nggak kenapa Grace itu pemulihannya lebih cepat? Karena dia dapat antibodi dari kamu. Gitu. Dari situ aku wah, dia bilang kamu luar biasa. Orang di mana-mana banyak pengalaman nggak ketemu anaknya, ASI-nya berhenti. Karena mungkin stres ya. Iya. Ini nggak, dia bilang itulah kenapa anakmu kuat sehat tuh karena antibodinya, dia memang nggak ada antibodi tapi dia dapat dari kamu gitu. Wow. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya sewaktu operasi disertai, tapi pemulihannya, itu juga recovery-nya disertai dengan cara memberikan ASI yang banyak kepada ibu ya. Firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Seringkali kita hanya mendengar tentang Tuhan dari orang, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Seperti Ayub, penderitaan kita membawa kita mengalami Tuhan. Kita nggak hanya dengar tentang Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Penderitaan membawa kita mengalami Tuhan. Penderitaan membawa kita mengerti bahwa yang kita butuhkan adalah pribadi Tuhan. Pribadi yang baik dan mengasihi kita. Dan kasihnya sudah terbukti ketika dia rela menderita bagi kita, menggantikan kita, untuk melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Hari ini apapun penderitaanmu, ingatlah ada Tuhan yang mengasihimu dan menyertai tiap langkahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini mungkin kami mengalami hal yang buruk, kesulitan dan penderitaan. Tapi biarkan kami melihat penderitaan dengan lensa yang baru. Bahwa penderitaan membawa kami untuk melihat betapa Tuhan menyertai kami. Penderitaan membuat kami mengalami Tuhan yang selama ini mungkin cuma kami dengar dari kata orang. Dan penderitaan membuat kami menyadari bahwa Engkaulah yang kami butuhkan. Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyertai, bahkan di tengah penderitaan kami. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang melebihi apapun, sehingga kami bisa terus melangkah meskipun dalam penderitaan yang berat dalam hidup kami. Engkau ada, menyertai dan mendampingi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami tekanan yang besar, keadaan hidup yang berat, kesulitan yang membuat kamu putus asa dan tidak punya kekuatan untuk melangkah. Kamu tidak sendirian, kami ada untuk kamu. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Kami tunggu ya. Sahabat Solusi, kita hidup bukan hanya untuk menerima berkat, tapi juga untuk menjadi saluran berkat. Dan hari ini jika kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang yang membutuhkan pemulihan dan pengharapan, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya segala yang kamu berikan bisa memberkati dan mengubahkan hidup banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.